Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewo Agung Ditya Kanya Prabawa dengan NIM 2203020058. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang dimana tugasnya tersebut adalah mereview jurnal tentang COVID 2019. Nah, jadi jurnal yang saya review memiliki judul sebagai berikut. Nah, yakni pemetaan IT governance berdasarkan COVID 2019 pada arsitektur enterprise sistem smart tourism PT YOY Manajemen Internasional. Kemudian nama penulis. Nah, nama penulisnya ini yakni pertama ada Haslan, yang kedua ada Irfan AP, dan yang terakhir ada Musyrifah. Kemudian nama jurnalnya adalah Jurnal Komputer dan Informatika. Kemudian tahun dan halamannya, yang pertama ada tahun yang dimana tahun keluarnya 1 Maret tahun 2022. Dan jumlah halaman dari jurnal tersebut yakni sebanyak 7 halaman. Nah, kemudian reviewernya saya sendiri, yakni Idewo Agung Ditya Kanya Prabawa. Kemudian tujuan dari jurnal tersebut yaitu tujuan tata kelola dan manajemen pekerjaan, terutama sebagai sumber daya pendidikan untuk tata kelola TI perusahaan, profesional jaminan, resiko, dan keamanan. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesisnya dengan menerapkan pemetaan COVID 2019 pada arsitektur enterprise system smart tourism PT YOY Manajemen Internasional dapat dihipotesiskan bahwa akan terjadi peningkatan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas IT governance. Penerapan ini diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan, proses, dan kontrol IT dengan tujuan bisnis perusahaan, menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur dan terukur, serta meningkatkan manajemen risiko sehingga berkontribusi positif terhadap kinerja dan daya saing perusahaan di industri pariwisata yang terus berkembang. Kemudian ada kerangka penelitian, yang dimana pertama ada pendahuluan, yang kedua ada materi dan metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Kemudian ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikirannya pada penelitian ini akan dilakukan pemetaan TI related global COVID 2019 terhadap enterprise global atau bisa dibilang EG. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh komponen atau elemen yang terlibat dalam sistem enterprise smart tourism PT YOY Manajemen Internasional yang berkaitan dengan IT governance. Ini dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada kebijakan IT governance yang telah diimplementasikan. Nah, dalam konteks ini, sampel dapat dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Nah, yaitu pemilihan sejumlah kebijakan IT governance yang mencakup berbagai aspek pengelolaan sistem informasi. Kemudian metode pengambilan sampel. Nah, metode pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah metode pengambilan sampel acak stratifikasi. Nah, kemudian metode penelitian yaitu yang pertama ada metode pengumpulan data, kedua ada metode observasi, yang ketiga ada metode wawancara, yang keempat ada metode studi pustaka, dan yang terakhir ada metode analisis COVID 2019.
Mohon maaf. Nah, isi dan pembahasan. Nah, berdasarkan identifikasi beberapa tujuan bisnis yang terkait dengan tujuan organisasi. Tujuan bisnis yang sesuai adalah kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis berdasarkan tugas, fungsi, dan alur kerja yang dilakukan oleh PT YOY, mohon maaf saya tipu, merujuk ke visi perusahaan yaitu konsisten dalam pengelolaan manajemen yang berbasis syariah dengan hasil yang optimal dan terpercaya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis kemudian memetakan tujuan bisnis yang dipilih dengan tujuan TI COVID 2019. Nah, pemetaan tujuan TI yang termasuk dalam Business Service Continuity and Availability. Nah, kemudian ada hasil. Hasil dari pemetaan menunjukkan bahwa tujuan informasi terkait TI, infrastruktur, pemrosesan, keamanan aplikasi, dan perlindungan data membuat atau memiliki hubungan penting untuk membuat proses kunci COVID, yaitu EDM 03 atau bisa disebut Ensure Risk Optimization. Nah, hasil pemetaan dikembalikan sesuai dengan rencana strategis pada PT YMI yang di dalamnya berisi perancangan AE menggunakan TOGAF strip ADM. Ini memfokuskan diri pada sistem smart tourism. Nah, kemudian kesimpulan dari jurnal tersebut yakni pertama, dari pemetaan IT governance dengan COVID memutuskan sejauh mana pemeriksaan di bidang e-government PT YMI tergantung pada bukti pembeda dari masalah yang ada, sehingga dapat direncanakan sehingga area proses COVID 2019 ditinjau dengan tahapan yang mengacu pada tata kelola IT, business atau IT arrangement dan value creation. Nah, kemudian keunggulan dari jurnal tersebut yaitu menggunakan COVID 2019 sebagai kerangka kerja untuk IT governance menunjukkan keterkiniannya dan up to date dengan praktik terbaik dalam pengelolaan teknologi informasi. Kemudian kekurangan. Nah, kekurangan dari jurnal tersebut mungkin ada keterbatasan dalam ruang lingkup penelitian, terutama jika tidak mencakup aspek-aspek tertentu dari IT governance yang mungkin juga relevan. Nah, kemudian komentar reviewer. Nah, komentar reviewer yakni saya sendiri, yang dimana dalam artikel berikan penjelasan rinci tentang bagaimana pemetaan IT governance dilakukan, serta langkah-langkah atau kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, baik, sekian video dari tugas review jurnal dengan mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Saya Ideo Agung Dujakanya Prabawa mengakhiri video ini. Om Santi 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 Om.